Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak, belum semangat. Yang jawab lebih semangat dan kompak dengan penuh tenaga dan energi. Saya doakan jawabannya itu mengundang hidayah turun. Dan yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Amin. Yang belum terbayar hutangnya cepat dibayar hutangnya. Amin. Dan rahmat Allah yang terbesar hari ini Allah diberikan khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kelihatan dan kedengaran lebih ramai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim surat 25 ayat 10. Betulkah kita menginginkan ini sama-sama? Saya bacakan. Maha suci Allah. Sebentar saya bacakan. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika Maha suci Allah yang jika dia menghendaki niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, yaitu surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikannya pula untukmu istana-istana. Mengantarkan kita ke istana ini. Betul kan tidak? Jadi pada hari ini pelatihannya ini namanya sebenarnya pelatihan sholat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Itu nama pelatihannya. Tema yang kita pelajari adalah menggapai khusyuk di dalam sholat. Jadi how to achieve khusyuk in our prayer. Bagaimana mencapai khusyuk di dalam sholat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini waktunya lebih lega bagi kita. Jadi tidak tergesa-gesa seperti kemarin, ya. Jadi saya pun bisa bicara seperti ini dan menyampaikan ayat-ayat. Mudah-mudahan sesi awal pagi ini kita penuhi dengan wawasan. Artinya teori keilmuan dan wawasan. Termasuk hadisnya harus selesai pagi ini. Untuk apa saya merencanakan dan saya berdoa pada Allah, semoga Allah izinkan sore nanti, siang nanti itu prakteknya bisa 2 atau 3. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ada berapa hal yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalimat pertamanya coba. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu, Sebutlah. dengan merendahkan diri dari rasa takut. 1. Sebutkanlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Berarti kalau kita sholat nanti itu Allah tak pernah putus di hati kita. Itu dulu pertama. Ya, terus dengan merendahkan diri. Artinya kita datang ke Allah sebagai hamba. Lanjut lagi. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Sholat itu tidak pernah jaharnya harus menjerit-jerit. Apalagi kalau sir sendiri, tidak mengeraskan suara. Pelan aja. Yang penting kuping kita dengar sendiri aja.
Ya, terus lanjut. Di waktu pagi dan petang. Berarti baik zikir maupun sholat dikerjakan pagi dan petang. Istilah pagi dan petang ini ada waktu-waktu yang di dalamnya. Nah, kemarin memang sempat muncul kan dia skema waktu-waktu sholat. Tapi saya pikir kita nggak perlu bahas itulah, karena nggak cukup juga waktunya, ya kan? Jadi yang penting waktu sholat kita sudah tahu, hanya dasar perintah di Qur'annya mana, itu yang kita nggak tahu, kita nggak pelajari dan tidak urgen, ya, karena kita udah tahu lah waktunya zuhur, asar dan sebagainya. Baik, jadi ini konsep pertama dulu yang kita tahu. Oh, pagi petang, waktu-waktu sholat ada di sana dan melaksanakan sholat itu seperti itu, ya. Baik, saya tanya sekarang. Maka kalimat ayat yang seperti ini sepakat enggak bahwa ini adalah sholat? Surat 24 ayat 36. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Pagi dan petang bertasbih memuji Allah disebutkan nama. Di mana? Di masjid-masjid, di rumah Allah. Sepakat nggak bahwa kalimat ini adalah perintah melaksanakan sholat? Sepakat? Sepakat. Semua sepakat? Kalau nggak sepakat nanti susah. Bener ya, bisa dipahami bahwa ini Allah maksudkan ini. Oh, ini sholat. Di mana? Di masjid-masjid. Nah, sekarang kita lihat yang sholat di masjid itu berdasarkan ayat ini siapa? Lanjut 37. Laki-laki yang tidak. Nah, laki-laki siapa? Laki-laki. Berarti yang sholat di masjid siapa? Laki-laki. Ada nggak perintahnya di Quran? Ada. Ada. Ya, ada. Laki-laki sholatnya di masjid. Laki-laki yang bagaimana? Lanjut. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, Tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak oleh jual beli. juga tidak dilalaikan oleh jual beli. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Ini yang sholat di masjid. Walaupun jam berniaga jual beli ada, tidak lalai karena itu. Maksudnya ketika tiba waktu sholat tetap dia ke masjid. Siapa yang panggil? Lanjut. Dari mengingati Allah. Dari mengingat Allah, ya, tidak lalai. Dari jual beli dan perniagaan, dari mengingat Allah. Sholatnya itu tadi. Lanjut terus. Dan dari mendirikan sembahyang. Dan dari mendirikan sembahyang, mendirikan sholat. Lanjut. Dan dari membayarkan zakat. Dan membayarkan zakat. Terus. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka lakukan itu karena mereka takut ada satu hari nanti penglihatan dan hati mereka menjadi goncang karena dahsyatnya hari itu. Hari kiamat. Mundur 36. Ulang baca lagi. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Ya. Pada Disebut namanya di dalamnya itu, termasuk disebut namanya itu azan di masjid itu. Disitulah tempat kita datang laki-laki untuk sholat. Bapak Ibu, saya tanya, berdasarkan ayat berikut ini yang akan tampil ini, tolong dijawab, ini sholat berjamaah atau sholat sendiri? Tolong dijawab ya. Sekarang kita lihat ayatnya. Dua ayat ini udah positif ya. Laki-laki sholat di masjid yang di dalamnya ada azan. Sepakat ya? Pada waktu pagi dan petang. Waktunya tidak kita bahas ya. Oke, sekarang coba perhatikan, ini sholat sendiri atau berjamaah? Saya belum ayatnya berikut ini. Ini sekarang kita lihat ayatnya sendiri atau berjamaah. Tolong dijawab. Surat 2 ayat 43. dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Rukuklah beserta orang-orang
yang ruku. Sendiri atau berjamaah? Ini perintah bukan? Oke, sepakat ya? Perintah ya. Kalau ini perintah, ini perintahnya. Coba perhatikan ayat berikut ini lagi. Kira-kira halangan yang seperti apakah kita itu boleh tidak berjamaah ke masjid? Ya. Saya munculkan ayat yang menjawab. Kira-kira nanti pastikan, oh kalau begitu ke masjid itu boleh tidak untuk berjamaah ke sana kalau kondisinya seperti ini, misalnya gitu. Kita sepakati dulu ya. Surat 4 ayat 102. Tolong perhatikan dengan baik. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat. Cukup. Kamu Muhammad, kamu ketika berada di antara sahabatmu, bersama-sama dengan sahabatmu, dan ingin mendirikan sholat bersama-sama mereka, sendiri atau berjamaah? Berarti Rasulullah di ayat ini hendak mendirikan sholat berjamaah dengan para sahabat. Terus lanjut. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat. Hendaklah segolongan, berarti tidak semua. Segolongan di antara mereka berdiri hendak sholat besertamu. Lanjut. Besertamu dan menyandang senjata. Dan menyandang senjata. Kondisinya apa? Nah, terus lanjut. Kemudian apabila mereka yang salat besertamu sujud telah menyempurnakan serakaat. Telah menyempurnakan, bukan tengah. Kemudian apabila mereka yang salat besertamu sujud telah menyempurnakan serakaat. Ya, jadi kalau udah sempurna satu rakaat sholatnya, berarti pada waktu itu sedang perang. Ini ada musuh di situ. Maka tetap wajib sholat. Hanya ada keringanan yang Allah berikan, seperti kita dalam perjalanan bisa jamaah. Dalam perang cukup satu rakaat. Sujud sempurna satu rakaat, selesai salam. Ya, bangkit berdiri bergantian dengan lanjut. Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Oh, musuh ada di depan. Pindah dari belakangmu Muhammad dan menghadapi musuh. Bergantian dengan yang lain tadi menghadapi musuh. Lanjut. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang. Baru datang golongan yang kedua yang belum sholat. Sholat tapi beserta Rasul. Terus. Lalu bersembahyanglah mereka denganmu. Cukup. Kalau begini kondisinya, lagi perang, tetap perintah dan yang sudah dilaksanakan. Ini contohnya. Ini Allah ceritakan pada kita pada zaman Rasulullah, seketika sedang perang, sholat itu berjamaah, Rasul sebagai imamnya. Kalau begitu, alasan apakah yang cocok kita ajukan? Kita boleh tidak berjamaah ke masjid, laki-laki. Kalau sedang perang saja berjamaah. Ini ayat, bukan pendapat. Ayat yang Allah cerita. Ketika dulu zaman Rasulullah berperang, sholat berjamaah, tetap bergantian. Terus apa alasan kita tidak sholat berjamaah ke masjid? Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus, dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit, dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Oke, yang tentang perangnya kita nggak bahas ya. Tapi situasinya dulu. Artinya sebelum kita buka kembali hadis-hadis kemarin tentang perintah Rasulullah memenuhi azan,
dan sholat berjamaah di masjid, berdasarkan ayat ini saja cukup nggak bahwa laki-laki itu tidak tempatnya sholat fardu di rumah sendiri? Cukup? Oke, ini ayat dan ini perintah. Kalau perintah seperti itu wajib. Keringanan yang diberikan itu diberikan penjelasan nanti di hadis oleh Rasulullah bagaimana. Tapi ini wajib dikerjakan. Kalau begitu, ini sebuah perintah. Kalau kita tidak kerjakan, dosa nggak ya? Siapa yang berani menyatakan, oh ini dosa kalau Hah? Berani nggak mengatakan, oh ini dosa? Tadi ayat dirikanlah sholat di masjid-masjid. Benar nggak tadi? Ya, yang dikumandangkan azan di sana. Di hadis dikumandangkan azan, disebut namanya. Terus laki-laki yang tidak dilalaikan oleh jual beli dan perniagaan dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Ayatnya begini. Contohnya lagi perang pun tetap berjamaah meskipun Allah meringankan sholat dalam perang. Kita samakan persepsi dulu supaya kita kuat. Sholat di masjid itu nggak main-main. Bukan karena dekat masjid, ya dengar azan datang. Ternyata tidak. Ya, oke, Bapak Ibu, tugas saya adalah surat 87 ayat 9 itu. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Ini tugas saya. Sampaikan, pasti ada manfaat. Apa yang disampaikan? Surat 2 ayat 159. Ini yang disampaikan. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Pada posisi ini sekarang, maaf, Anda semua sebagai peserta, saya sebagai pemateri, kan? Ayat ini untuk Anda atau untuk saya? Semua pemateri. Nah, cuma satu orang yang jawab. Ini Anda kan peserta, saya pematerinya kan? Ayat ini untuk saya atau untuk Anda? Untuk subjek. Itu pelakunya kan, penyampainya kan. Jadi kalau ayat tadi saya buka di awal karena ini, kalau kamu sembunyikan ayatku, kulaknat kamu, dan seluruh makhluk di muka bumi ini akan ikut melaknat kamu yang bisa melaknat. Jadi kira-kira kalau ketemu saya, ketemu Quran, berani nggak saya sembunyikan ayat? Berani nggak saya nekat? Saya ini nggak usah kasih sampaikan, nanti orang-orang begini-begini. Bisa nggak berdasarkan ayat ini? Tidak dilaknat. Karena Allah langsung yang mengancamnya. Aku laknat kamu. Allah akan melaknatmu dan seluruh makhluk di bumi yang ikut melaknat bisa melaknat. Setelah Bapak Ibu tahu ayat ini berlaku nggak? Berlaku. Jadi kalau Anda sudah tahu, Anda tidak mau sampaikan ke orang, dilaknat nggak? Wih, lain suasananya dengan kemarin. Hah? Lain suasana ya dengan kemarin. Nah ini sebabnya saya sampaikan. Kenapa? Ada pesan dari Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Berani nggak menyimpan-nyimpan ayat dan tidak mau menyampaikan?
ancamannya jelas. Pertanyaannya, kita udah sampaikan, tapi pada nggak. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kok repot sih, kan cuma nyampaikan aja. Dia nggak mau, udah tinggalkan. Dia mau, layani. Bener nggak? Terus kalau dia nggak mau gimana? 22, lanjut, next, pakai tanda panah aja. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ini ranahnya Allah, itu urusan. Kalau kamu sudah panggil, dia tidak mau datang, akan ku minta pertanggungjawaban pada dia nanti di akhirat. Itu bukan urusanmu. Kamu tidak punya kuasa atas mereka. Tugasmu sampaikan. Selesai. Dan sampaikan ini tidak pernah berhenti, terus. Sampaikan, tetap terus sampaikan sampai percayalah akan ada manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman terhadap Al-Quran, dia tidak dapat apa-apa dari Quran ini. Cuma menghabiskan waktu. Surat 51 ayat 55. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bermanfaat bagi orang yang beriman. Dan ayat ini semua menjadi petunjuk dan rahmat kalau kamu yakin. Jadi kalau yang kamu lihat nggak yakin, yang menyampaikan orang itu, ya udah hitam, tunanetra lagi kan? Apa yang dipercaya? Benar nggak sih itu? Nggak yakin saya. Udah lewat apa-apa. Surat 45 ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, bagi kaum yang meyakini. Kalau nggak yakin, nggak ketemu. Yang yakin aja yang dapat. Yang yakin itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah sampai tergetar hatinya. Kemarin kharru sujjadan, menangis bersujud, betul nggak? Reaksi kemarin yang kita pelajari kan? Nah, sampai seperti itu. Kalau dia yakin dan iman. Kalau enggak, iki ngomong apa ya? Aku kok orang ngerti apa-apa, iki piye? Gitu. Ini Quran. Jadi datang mendengar Quran. Nah itu makanya nanti sesi pertama pelatihannya apa? Pembukaan pelatihannya, bersihkan hati. Kita simulasikan dulu. Supaya apa? Supaya ketika praktek yang lainnya itu masuk. Sehingga seperti teman-teman kemarin kan, ternyata maghrib ba'da makan malam saya masih dapat berita, saya juga merasakan begini-begini, cuman udah nggak ada cukup waktu testimoni, saya nggak maju lagi. Bukan hanya 3 orang rupanya, ada beberapa orang masih ada hal-hal yang menakjubkan. Ya ayyuhan nasu qad Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Bukan Hai manusia. Cuman nggak pas iramanya, nadanya nggak enak. Ya, oke. Hai manusia. Hei manusia, dipanggil nih, bukan orang Islam, semua. Hai manusia. Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Datang nih pelajaran dari Tuhanmu. Al-Quran datang dari Allah, dari Tuhanmu Allah. Apa isinya? Dan menyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Pelajaran dari Tuhanmu ini penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Prasangka buruk, bakhil, pelit, ya kan? Dendam, ya kan? Malas, cepat tersinggung, emosi,
ya. Terus dan sebagainya. Ah, ini obatnya. Ikuti Quran ini. Dan menjadi lanjut petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang petunjuk dan beriman. rahmat bagi siapa? Yang beriman. Subhanallah. Ya. Itu begitu dahsyatnya. Baru kita laksanakan satu latihan kemarin ini. Nah, ini yang saya katakan tadi, mudah-mudahan hari ini sampai pada latihan terapi masuk. Ya, kalau kemarin kan tidak tujuannya terapi, tapi include. Nah, ini kita arahkan pada terapi yang lebih fokus. Ya, di 3 tahapan sore nanti. Ya, oke, Bapak Ibu jelas ya. Oleh karena itu, yuk kita yakini dulu di dalam diri kita dan iman pada apa yang akan kita dengar nanti. Supaya apa? Supaya ada petunjuk dan rahmat. Sepakat? Sepakat. 2 orang ini. Sepakat? Sepakat, semangat kalau gitu ya. Iya? Yang mana? Oh iya, kan belum masuk memang. Baru pengantar ini. Pak Cika, sabar. Ini pengantar supaya tiba ke sana. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini kan yang tadi pagi dibaca apa kan? Kemarin belum nyampe kemarin. Kenapa kita belum mengelola hati? Baru kemarin gerak dengan ya pikiran, hati belum masuk. Nah ini masuk. Kalau sampai kemarin nanti insya Allah. Wasta'inu bis sabri was salat. Mau minta tolong sama Allah? Syaratnya 2, sabar dan sholat. Lihat, sabar dan sholat. Berarti sebelum sholat belajar dulu sabar, bangun kesabaran, sehingga sholatnya itu dengan kesabaran. Tumakni. Nah, kenapa? Wa innaha lakabirat. Wa innaha, dan yang demikian itu sabar dan sholat itu la. Ini la ini bukan tidak, tapi la kayak nun kemarin. Lam taukid, lam yang menguatkan. Wa innaha la kabiratun. Kabir apa? Besar sekali. Jadi yang demikian itu sabar dan satu sangat berat. Jadi sabar itu berat, sholat itu berat, sangat berat. Gimana tuh ringan? Illa adal khasyin. Kecuali kalau khusyuk. Orang-orang yang khusyuk enggak berat. Untuk menuju khusyuk apa? Bangun sholat itu dengan kesabaran. Kok begitu? Ternyata Bapak Ibu, kesabaran itu sabar. Perintahnya setara dengan perintah sholat. Sejak Hai anakku, dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat, ini perintah pertamanya. Terus, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. ajak mereka untuk melakukan yang ma'ruf. Sejajar nggak ini? Sejajar kan? Satu kan perintahnya. Terus, Dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. cegah mereka dari kejahatan-kejahatan. Dirikan sholat, ajak kepada yang ma'ruf, dan cegah mereka dari kemungkaran. Sejajar nggak tiga-tiganya ini? Kalau begitu, yang berikut ini, Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. bersabarlah terhadap apapun yang menimpamu. Apapun yang menimpamu, berarti sabar tak pernah habis. Karena apapun yang menimpamu, sabar. Sholat yang ma'ruf, kemudian keingkaran, kezaliman, dan sabar dengan apapun yang menimpamu. Penting nggak sabar? Surat 42 ayat 43. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Oh, sabar dan memaafkan termasuk hal-hal yang diutamakan. Sholat diutamakan nggak? Mengajak pada yang ma'ruf diutamakan nggak?
Mencegah kemungkaran. Sabar. Oke, jadi paham kita sekarang ya? Ya, kita kembali 245. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang disuruh sabar dan sholat ini? Sabar, sholat. Kalau minta tolong sama Allah, minta tolong yang sabar dan terus sholat. Jadi sholat bagaimana? Yang sabar. Ini siapa orangnya? Surat 2 ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh, ini tuh orang-orang yang sudah beriman tadi. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Terus Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah beserta orang-orang yang sabar. Sekali lagi, Allah beserta siapa? Orang-orang yang sabar. Ada orang yang mengatakan saya ini manusia. Sabar itu ada batasnya. Ini saya sudah 3 kali berulang kejadian begini. Ini habis kesabaran saya. Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang itu ngomong habis kesabaran saya. Dia sedang dengan siapa? Itu menurut Bapak Ibu ya. Jadi ketika habis kesabaran, syaitan teman. Sabar tidak ada batas. Nah itu maksud saya. Kalau begitu sabar itu tak ada batasnya. Nah sabar yang tidak ada batasnya inilah yang mengantarkan kita pada khusyuk. Kembali lagi 245. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik. Terus. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Illa alal khasyid. Orang-orang yang khusyuk. Emang khusyuk itu seperti apa? Bagaimana khusyuk? Lanjut 46. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ini pemahaman pertama khusyuk. Alladzina yadunnuna anna, yaitu mereka yang yakin. Alladzina yadunnuna anna, yakin mereka apa? Mulaku liko apa? Bertemu. Yakin bertemu sama Allah. Itulah khusyuk. Jadi kecuali orang-orang yang khusyuk nggak berat. Emang khusyuk itu gimana? Yang yakin ketemu sama Allah. Kemarin udah kita bahas, ketemu nggak sama Allah? Dialog. Ketemu kan? Nah ini kita buka lagi ini kan ayatnya supaya teman-teman ibu-ibu yang kemarin belum sempat ikut bisa dapat pengetahuan dari ini. Nah jadi kata Allah, khusyuk itu yakin ketemu sama Allah. Jadi sholat itu kita yakin ketemu sama Allah. Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Bapak Ibu sering baca ayat ini enggak? Sering? Ini wajjahtu lilladzi fataras samawati wal arda hanif. Ya kan? Ketika kita ucapkan ini di dalam sholat, betul? Di iftitah, betul? Saya tanya, ini kita baca hafal baca saja sebagai bacaan sholat, atau lagi ngobrol dialog sama Allah? Ngobrol. Dialog. Hah? Lagi dialog, lagi ngomong. Ya Allah, kira-kira kalau kita terjemahkan, ya Allah, ini aku berdiri, aku hadapkan wajahku, diriku semuanya ini ya Allah kepada Engkau. Engkau itu siapa? Allah yang menciptakan, memiliki langit dan bumi. Sehingga aku patuh turut taat, hanifah. Hanif pasrah. Cenderung pada apa yang Engkau atur.
dan di agama itu yang aku ikuti, aku pasrah. Terserah engkau mau mengaturnya. Pasrah. Jadi aku datang, ya Allah nih kepalaku, mau dipancung, mau diapa terserah. Aku pokoknya pasrah aja sama kamu ya Allah. Ah ini. Ya. Jadi kalau begitu Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui. Lihat dan tahu nggak kitanya? Allah lihat dan tahu nggak yang kita berdiri? Tahu. Tahu ya? Oke, kita pindah ayat dulu. Taunya di mana? Surat 26 ayat 217 dulu. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Bicara sholat, bicara menyerahkan diri pada Allah, berarti tawakal, bersandar dan hanya tergantung, berserah di total ke Allah. Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kenapa? 2:18. Pakai panah aja Pak. 18. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang. Yang melihat kamu. Kapan dia lihat? Ketika kamu berdiri mau sholat. Berdiri mau sholat sudah dilihat sama Allah. Kalau gitu ketika kita ngomong tadi ini wajah tu wajah iya tadi, Allah sudah lihat. Sudah lihat. Jadi Allah tahu persis tahu. Karena Allah lihat. Ya, Allah tahu. Oh ini mau sholat nih. Jadi Allah tahu persis. Ya. Okay. Waktu jam 8:58. Oh sudah 1 jam. Yes. Kita kembali lagi 2:46. Ini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Kalau gitu ada nggak Allah ketika kita sholat? Ada. Allah lihat kita? Ya. Allah tahu kita? Kalau gitu terjadilah dialog tadi 6:79. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Sudah nyambung nggak kita sama Allah ini? Sudah nyambung nggak kita ini sama Allah? Ngomong begini kira-kira udah nyambung nggak? Kalau kita yakini tadi Allah ada, Allah lihat kita, Allah tahu kita. Terus kita ngomong sendiri atau ngomong sama Allah? Ngomong sama Allah. Allah dengar nggak? Allah lihat nggak? Nyambung nggak? Amin. Itu yang pahamnya itu supaya bisa dipraktek nanti nyambung sama Allah. Ya, kenapa nyambung? Surat 2 ayat 152. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Ini kuncinya kata Allah, fadhkuruni. Kalau kamu ingat aku, azkurkum. Aku ingat kamu. Siapa yang proaktif? Siapa yang proaktif? Allah ingat kita dulu, baru kita ingat dia. Banyak. Berarti kita yang proaktif ingat Allah. Ingat kemarin surat 3 ayat 5, surat 35 ayat 15. 35 ayat 15. Siapa yang butuh Allah di sini? Hai manusia, Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah. kamu yang butuh aku, kamu yang berkehendak padaku, kamu yang berkehendak pada Allah. Terus Allah itu bagaimana? Dan Allah dialah yang maha kaya. Allah itu maha kaya. Dia nggak ingat kita nggak rugi, kita yang rugi. Terus Tidak memerlukan sesuatu. nggak perlu apapun, kamu nggak mau menyembahku nggak ada masalah. Yang repot kamu dapat hukuman, neraka tempatnya. Lagi maha terpuji. Lagi tetap terpuji, kamu nggak menyembahku nggak apa-apa. Jadi kita yang butuh Allah, sehingga kita yang proaktif datang ke Allah. Fadhkuruni. Kalau kamu ingat aku, azkurkum, baru aku ingat kamu. Maka di surat 6 ayat 79 tadi, ketika kita ucapkan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah ya Rabb, ku hadapkan wajahku padamu. Laporan, ngomong.
Dialog sama Allah. Ini aku berdiri ya Allah. Kuhadapkan seluruh tubuhku, wajahku semua, diriku kepada Engkau. Sholatku ini ya Rabb. Wa nusuki. Semua ibadah yang kukerjakan ya Rabb. Wa mahyaya. Hidupku pun. Wa mamati. Dan sampai mati nantiku pun. Lillahi. Hanya karena Engkau ya Allah. Lillah, karena Allah Rabbul Alamin. Engkau Allah sebagai Rabb semesta alam. Aku lakukan ini, sholatku, ibadahku, dan hidup matiku Allah. Lillah, bukan linnas, bukan lil job description, bukan lil project, bukan lil label dan sebagainya. Tapi lillah. Cukup jelas. Ini saya ngomongnya nyantai benar ini. Cuma tegas, beda dengan yang kemarin. Dikejar-kejar gitu. Ini banyak ayat-ayat tambah penjelasan ya. Jadi sampai kemari. Ya. Oh, ini saya bilang kemarin. Paling lambat di sini harus nyambung sama Allah. Ketika sudah mengatakan ini, hidup dan matiku pun ya Allah. Ini udah harus ngejun ke Allah, sudah silatul. Diri kita sambungnya ke Allah, udah khusyuk. Harus. Kenapa harus hanya Allah dan karena Allah? 163 la syarikalah. Tidak ada persekutuan, tidak ada tandingan, tidak ada bandingannya. Engkau prioritas pertama, the first skala apa? The first skill priority, ya kan? Prioritas pertama, skala prioritasnya engkau yang pertama, yang tertinggi, nggak ada tandingan bagimu ya Allah. La syarika, just only ya. Ya, la syarika lahu. Wa bidzalika umitu, ini diperintahkan pada engkau, perintahkan ini padaku. Cuman menyembah engkau semata-mata, tidak ada yang lain. Kayak gitu kan? La syarika lahu wa bidzalika umitu wa ana, dalam hadis diajarkan wa ana minal muslimin. Kalau Nabi Ibrahim dulu menyebutnya wa ana awwalul muslimin. Aku yang pertama-tama berserah diri kepada Engkau ya Allah ya Rabb. Kita dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada. Yang namanya berserah diri, ya berserah diri. Ya Allah, mau Engkau apain aku ya terserah. Aku udah menyerahkan diri kepadamu. Seperti orang menyerah datang kantor polisi, menyerahkan diri masuk sel. Gitu kan? Nah, ini dah berserah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Wa ana minal muslimin. Fir'aun berkata seperti itu. Suasananya, situasinya sudah tak berdaya. Bapak Ibu, ini kondisi Fir'aun menjadi standar buat kita. Ketika kita baca iftitah dan sampai ke kalimat ini, inilah saat kita total pasrah ke Allah. Dan ini momen terakhir kita udah harus nyambung ke Allah. Khusyuknya di sini, nyambung. Kalau sudah terbiasa nanti dari awal pun takbir langsung sudah nyambung. Kenapa? Seperti Sayyidina Ali, beliau dari berwudu sudah nyambung. Kenapa? Begitu mau wudu sudah muncul rasa takut akan bertemu sama Allah. Ini mau berwudu, takut bertemu sama Allah. Apa aja dosa yang udah saya lakukan dari subuh ke zuhur. Ini lagi mau wudu zuhur, belum sholat, tapi dirinya udah ada rasa takut yang luar biasa. Ingat, ada nggak kesalahan ya?
Ini mau laporan sama Allah. Khusyuknya itu dari sejak berwudu. Oke lah, kita belum sampai stage-nya di sana, nggak apa-apa. Tapi paling tidak mulainya dari takbir Allahu Akbar, nyambung. Enggak juga bisa baca iftitah, ini batas akhirnya. Harus nyambung. Ketika udah bilang di sini wa ana minal muslimin tadi, udah betul-betul berserah diri total sama Allah. Dan itulah khusyuk, yakin ketemu sama Allah. Sehingga kita ngobrol, ya Allah, hamba menyerahkan diri hamba kepada Engkau. 663 tadi. 663. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diberi kepada. Dan aku adalah hanya pertama-tama akan diri Allah. Kalau kita, aku adalah orang yang berserah diri, kan gitu ya. Oke, Bapak Ibu, tahapan ini sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya. Ibu-ibu bisa? Bisa. Baik. Terus ketika sudah berserah diri pada Allah, ingat ayat tadi. Falkuruni, maka ingatlah aku. Alkurku, aku baru ingat kamu. Jadi kalau dalam sholat itu kita ingat Allah, Allah baru ingat pada kita. Jadi kalau dalam sholat itu ingat selain Allah, Allah nggak peduli kita. Ya, jadi Allah hanya menyambungkan dirinya sama kita kalau kita ingat Dia. Apa maknanya mengingat Allah? Surat 13 ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Ingatlah, ditekan, diulang lagi. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kalau begitu, ketika kita sholat ingat Allah, hati tentram. Sholatnya berjalan sabar. Tadi kan tenang, berarti jalan nggak tumakninahnya? Dengan tumakninah penuh kita sholat, dialog sama Allah tahap demi tahap, kan gitu, sampai salam. Kira-kira kerisauan, ketakutan atau ketidaknyamanan sebelum sholat, hutang yang ditagih lah, ada apalah masalah. Setelah selesai sholat, curhat sama Allah, ngobrol sama Allah semua. Kira-kira yakin nggak Allah akan menyelesaikan urusan itu? Kalau itu setelah selesai sholat, salam, cemberut atau senyum? Amin. Ya begitu kondisinya. Ya berdasarkan ayat-ayat ini nyambungnya. Nah, terus kata Allah, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tentram. Kok bisa tentram? 48 ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Siapa yang menurunkan ketenangan? Langsung masuk ke dalam hati orang mukmin. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'min. Langsung masuk. Allah masuk ketenangan itu ke dalam hati orang-orang yang beriman, dan ketenangan itu menambah iman yang sudah ada. Inilah yang dimaksudkan surat 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini dia. Masuk ke dalam hati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika disebutkan nama Allah, Allah masukkan ketenangan.
maka tergetar hatinya. Artinya apa? Terpanggil dengan kuat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum iman. Dibaca ayat-ayat Allah makin yakin, makin bertambah imannya. Tergetar hatinya, bertambah imannya. Dan hanya kepada Allah dia bersandarkan diri. Tawakalnya cuma tawakal. Yakin semua. Sampai di sini oke? Tiga. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Jadi Quran ini adalah perkataan yang paling baik di dunia. Tidak ada tandingan. Quran. Terus? Yang serupa mutu ayat-ayatnya. Lagi berulang-ulang. Ada beberapa ayat yang berulang-ulang. Yang paling dikenal fabi ayyi ala. Lanjut. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Gemetar. Ini kulit beneran gemetar. Kalau iman itu sudah masuk dan dibacakan ayat-ayat ancaman, siksaan, azab yang ada di Quran, bukan hanya hati yang tergetar, tapi kulit tubuh gemetar ketakutan. Kemarin ada yang bersaksi tergetar? Ada. Kesetrum? Ada? Ada. Ada. Nggak usah sebutkan orangnya, tapi ada ya. Oke, baik. Lanjut. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka. Apa? Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, Allah yang Maha Pengampun, nikmatnya surga, besarnya kasih sayang Allah membuat dia tenang, tidak khawatir. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Lanjut. Di waktu mengingat Allah, itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendaki. Itulah petunjuk Allah. Gemetar hatinya, gemetar kulitnya mendengar ayat-ayat ancaman. Tenang hati dan kulit mereka mendengar ayat-ayat pengampunan dan kebaikan Allah. Getaran ini dalam ayat yang dibacanya, itulah petunjuk Allah. Berarti saat itulah hidayah turun. Hah? Lewat apa? Lewat Al-Quran. Ketika dibaca pada diri masing-masing. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk manusia dengan membawa kebenaran. Quran ini isinya kebenaran untuk manusia. Siapa yang dapat kebenaran, siapa yang tidak dapat? Lanjut. Siapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Tadi petunjuk itu datang, dia dapat itu untuk dirinya sendiri, masing-masing mendapatkannya. Terus? Dan siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat kerugian dirinya sendiri. Ada nggak yang sesat? Ada yang tidak menerima ayat Allah, menolak, menyanggah. Kata Allah, sesatlah dia. Terus yang menyampaikan ini gimana? Lanjut. Dan kamu sekali-sekali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Kan Allah bilang kan kamu sampaikan aja. Ada yang sesat menyanggah tidak terima. Kamu nggak bertanggung jawab atas kesesatan mereka. Jadi tugas saya hanya menyampaikan. Masing-masing berkomunikasi dengan ayat, dengan Allah. Tidak lewat saya. Saya hanya menyampaikan. Yang dapat petunjuk untuk dirinya sendiri. Yang sesat merugikan dirinya sendiri. Dan siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Nah, ini turunnya hidayah begitu. Ya. Turunnya hidayah seperti ini. Dibukakan dada, yasrah sadrahu lil Islam.
Dibukakan dada, dimasukkan hidayah Islam. Petunjuk hidayah begitu. Allah masukkan ke dalam hati. Tadi itu ketenangan, itu petunjuk. Fi qulubil mu'min, langsung ke dalam hati. Ini dibukakan yasrah sadra. Dibukakan dada, dimasukkan hidayah Islam. Gemetarlah hatinya. Tergetarlah tubuhnya. Dibacakan ayat, makin bertambah imannya. Zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kan kepada Tuhannya dia menyandarkan diri. Tidak ada keraguan lagi. Khusyuklah dia. Lagi khusyuk begitu kita stop. Pak berhenti dulu. Dia udah nggak dengar lagi omongan kita. Dan udah nggak bisa dihentikan. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa sampai pada tahap begitu nanti. Cuma saya nggak janji, saya cuma bisa mengarahkan sesuai ayat. Lakukan ini, lakukan ini. Mencapainya masing-masing. Guru kan ngajar matematika. 2 kali 3, 6, hafal. 6 bagi 3, 2, hafal. 6 bagi 2, 3, hafal. Kan gitu. 2 tambah 3, 5, hafal. Yang menghafal siapa? Murid. Yang bisa siapa? Murid. Diuji. Yang mencapainya ya si murid. Bisa nggak guru membantu? Nggak bisa. Ini juga gitu. Saya juga begitu dari guru. Cuma diarahkan. Yang bekerja mengerjakannya diri sendiri. Maka pesan Allah 94 ayat 7. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Boleh kita tenang-tenang leha-leha? Umat muslim tak ada tentang mau istirahat terlalu banyak. Karena perintahnya begini, selesai satu urusan, bekerja keras, sungguh-sungguh mengerjakan urusan berikutnya. Maka mencapai sesuatu bersungguh-sungguhlah. Tanpa kesungguhan tidak ada pencapaian. Ada nggak kesulitan? Pasti ada. Ada nggak tantangan? Pasti ada. Mundur satu ayat 6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Pasti ada kelonggaran, kemudahan yang Allah berikan di dalam setiap tantangan. Allah sudah siapkan diri kita potensi untuk mengatasi masalah-masalah ini. Surat 95 ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sempurna Allah ciptakan. Artinya apa? Kita mampu melaksanakan. Potensi sudah disediakan. Allah sudah beri. Tidak ada keraguan. Allah yang ngomong begitu. Dan surat 3 ayat 9. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Allah nggak akan pernah menyalahi janji. Ini Allah. Innallaha yukhliful mi'ad. Dia nggak pernah ingkar janji. 194. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Allah nggak pernah menyalahi janji. Semua janji Allah itu pasti benar. 51 ayat 5. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Pasti benar. Dan pasti terjadi. 77 ayat 7. Kopi 77. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Kalau gitu saya tanya, bisa nggak
kita khusyuk dengan izin Allah? Bisa. Amin, itu keyakinan. Jangan lagi bilang khusyuk. Kok kayaknya zaman sekarang emang masih ada tah yang khusyuk? Itu kalimat yang harus kita hapus dari pikiran kita supaya kita yakin. 9:29. Oke, sekarang kita buka hadisnya. Fadilah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, silih bergantinya malaikat yang mengawasi kamu bagian malam dan bagian siang, dan mereka berkumpul di waktu fajar dan asar, lebih mengetahui keadaan mereka. Kemudian naik yang telah bermalam bersamamu, maka ditanya oleh Tuhan, dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka. Bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Jawab malaikat, kami tinggalkan sedang sholat, dan kami datang mereka juga sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setiap hari pergantian shift kerja malaikat menjaga kita itu di asar dan subuh. Turun rombongan petugas asar yang bertugas dari subuh dan asar balik ke langit.